warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra Bilusna Fauzia dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi IPA tentang bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan. Perpindahan penduduk. Migrasi adalah bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. 1. Kerjasama bilateral. Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Yang A-nya, motif kerjasama. Ada 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu menjaga kepentingan nasional. Contohnya saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Yang kedua, menjaga perdamaian. Merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor, impor, dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, peminjaman lunak, dan hibah. Yang B-nya, negara melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Yang C-nya, bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, yaitu yang kerjasama bidang hukum, yaitu kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor, impor, penanaman modal, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, pertukaran, pembelian, pertukaran guru dan dosen. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, latihan militer bersama, pembelian alutsista. Yang kedua, kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuannya untuk memajukan dan memperketat eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok kerjasama tersebut, tidak memandang regional. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United National. 1. Struktur organisasi PBB. Untuk menjalankan fungsinya yaitu Majelis Umum anggota Majelis Umum PBB, yaitu seluruh negara anggota PBB. Ada Dewan Keamanan, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Negara-negara telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Yang pertama ada negara Inggris, Thailand, Swiss, Amerika Serikat, Swedia. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk memperkuat komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum. Yang ketiga, mengupayakan kerjasama aktif dan membantu timbal balik untuk kepentingan bersama. Keanggotaan ASEAN saat ini menjadi 10 negara daftar negara anggota ASEAN beserta tanggal bergabungnya negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Tanggal bergabungnya 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam tanggal bergabungnya 8 Januari 1984. Vietnam tanggal bergabungnya 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar tanggal bergabungnya 23 Juli 1997. Kamboja tanggal bergabungnya 30 April 1999. APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah negara anggota APEC sebanyak 21 negara.
Anggota APEC saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara. Prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya yaitu ada konsensus. Semua keputusan merupakan kesepakatan yang bermanfaat bagi 21 anggota APEC. Yang kedua, voluntary and non-binding. Semua kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, differentiated time frame. Setiap ekonomi maju dihadapkan dapat melakukan bilateralisasi terlebih dahulu. APEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Tujuan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas. Yang kedua, menjalin kerjasama ekonomi dan teknik. Baik, segitu dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.